Tutorial Hukum Perdata, topik ke-8 dari 27 topik. Pencegahan, pembatalan, serta akibat perkawinan. Disajikan oleh channel Global Tutorial. Pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Para pihak yang dapat mencegah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan pembatalan perkawinan diatur pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan perkawinan berarti perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan pencegahan berarti perkawinan belum dilangsungkan. Pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan, bukan batal dengan sendirinya. Mencegah atau menghalang-halangi suatu perkawinan, stuyting, adalah suatu usaha untuk menghindari adanya sebuah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal dilakukan pencegahan perkawinan belum dilangsungkan, para pihak baru masih akan melaksanakan atau baru pada tahap persiapan pelaksanaan. Jadi, yang dimaksud dengan pencegahan itu suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat ketentuan undang-undang. Dalam hal dilakukannya upaya pencegahan dan upaya tersebut dikabulkan oleh hakim, maka tidak akan terjadi perkawinan beserta akibat hukumnya. Menjadi masalah bagaimana dengan segala kesepakatan dan pengeluaran atau biaya yang telah dikeluarkan ataupun perikatan yang dibuat terhadap pihak ketiga seperti pesanan catering, undangan, dan sebagainya guna melangsungkan perkawinan. Hal ini tentulah menjadi risiko dan tanggung jawab kedua belah calon suami istri. Mengenai perikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga, tentunya yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang telah melakukan perikatan dengan pihak ketiga tersebut. Hal ini sesuai pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak yang dapat mencegah suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 14. Para pihak yang berhak mencegah adalah A. Para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. B. Saudara. C. Wali nikah. D. Wali. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah mereka yang mengampu calon mempelai berdasarkan keputusan pengadilan atau mereka yang menjadi wali berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum yang tertulis maupun berdasarkan hukum adat setempat. E. Pihak-pihak yang berkepentingan. F. Mereka yang masih terikat dalam perkawinan. G. Pejabat yang ditunjuk. Hal ini berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Upaya pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan langsung terhadap mereka yang akan melangsungkan pernikahan maupun terhadap pihak yang berwenang untuk mencatat suatu perkawinan, pegawai pencatat nikah. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencegahan dapat diajukan pada A. Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan. B. Pegawai pencatat perkawinan. C. Para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun prosedur untuk memajukan permohonan pencegahan adalah sebagai berikut. A. Diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan. Pengadilan di sini adalah sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pengadilan agama untuk mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya. B. Pencegahan juga disampaikan kepada pegawai pencatat perkawinan. Ini penting, sebab kalau pencegahan hanya diajukan kepada pengadilan tanpa serentak disampaikan kepada pegawai pencatat perkawinan, maka bisa terjadi kemungkinan pelaksanaan perkawinan. C. Di samping permohonan pencegahan diajukan kepada pengadilan dan pegawai pencatat perkawinan, pencegahan perkawinan harus pula diberitahukan kepada kedua calon mempelai oleh pegawai pencatat perkawinan. Mengenai hapusnya atau lenyapnya pencegahan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
yaitu a. Adanya putusan pengadilan, b. Mereka yang mencegah menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan. Selama belum ada tindakan seperti yang diatur dalam pasal 18 ini, maka selama itu perkawinan tidak dapat dilangsungkan, pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulannya bahwa dengan adanya pencegahan perkawinan maka akan menghalangi dilangsungkannya perkawinan. Pembatalan perkawinan. Berbeda dengan pencegahan perkawinan yang tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap perkawinan mengingat perkawinan belum dilakukan. Dalam hal pembatalan perkawinan maka perkawinan telah dilakukan, tetapi ada upaya hukum berupa pembatalan. Dengan pembatalan tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap hubungan suami istri, harta benda perkawinan, anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan dianggap tidak sah, no legal force, dengan sendirinya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Istilah batalnya perkawinan oleh para sarjana hukum dianggap tidak tepat. Lebih tepat kalau dikatakan perkawinan dapat dibatalkan, sebab bila perkawinan itu tidak memenuhi syarat maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka pengadilan. Jadi, istilahnya bukan batal, nitik, tetapi dapat dibatalkan, vernia tikbar. Dalam pasal 85 KUH Perdata berlaku suatu asas bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Untuk batalnya suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang, disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan. Putusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan. Pengertian dapat dalam pasal ini bisa diartikan batal atau bisa tidak batal bila mana menurut ketentuan hukum agama masing-masing tidak menentukan lain. R. Sutoyo Prawirohamijoyo mengatakan bahwa kata dapat di sini tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan, feitikbar, sebagai lawan daripada batal demi hukum. Jadi, kalau kita mengikuti alam pikiran pembentuk undang-undang maka suatu perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan. Berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka yang berhak mengajukan pembatalan adalah sebagai berikut. A. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. B. Suami atau istri. Berarti suami atau istri sesudah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. C. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. D. Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat memajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru. Pembatalan ini hanya berlaku mutlak untuk pihak laki-laki, suami. Sebab bagaimanapun bagi seorang istri mutlak tidak boleh kawin dengan laki-laki lain selama ia masih mempunyai seorang suami yang sah. Akan tetapi bagi seorang laki-laki sesuai dengan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4, mereka dapat saja melakukan poligami. Seorang istri baru dapat mempergunakan ketentuan pasal 24 tersebut selama ia belum memberi izin persetujuan atas perkawinan baru yang dilakukan oleh suami. E. Pembatalan dapat juga dimintakan oleh pihak kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 26 ayat 1. Apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan yang tidak berwenang atau wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Setiap orang yang hendak memajukan pembatalan, mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan. Undang-undang menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap,
perkawinan kembali kepada keadaan semula seperti sebelum diadakannya perkawinan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap a. anak yang dilahirkan dari perkawinan, b. suami atau istri yang bertindak dengan beritikat baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, c. orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam hal yang disebut di atas tadi sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun perkawinan dibatalkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetaplah sebagai anak sah. Demikian pula terhadap suami istri yang bertindak dengan itikat baik, masing-masing berhak atas pembagian harta bersama selama berlangsungnya perkawinan. Pengecualian bagi perkawinan kedua, ketiga, dan keempat yang dilandasi oleh adanya itikat tidak baik, misalnya tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya untuk melangsungkan pernikahan. Terhadap pernikahan yang demikian tidak terdapat harta bersama dan tidak terjadi pembagian harta benda. Akibat pembatalan perkawinan terhadap pihak ketiga juga tidak berlaku surut. Dengan demikian, apabila selama perkawinan suami istri telah melakukan perbuatan hukum, apakah itu jual beli, hibah, pengangkatan anak, maka perbuatan hukum tersebut tetap sah sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Hal ini akan lain masalahnya apabila dengan maksud untuk mendapatkan harta benda perkawinan maka suami atau istri melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, apakah itu menjual, menghibahkan, b. Dengan harapan bahwa apabila perkawinan dibatalkan maka harta benda yang telah dialihkan tersebut dapat dimiliki kembali. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian pihak-pihak yang merasa dirugikan akan perbuatan tadi dapat melakukan tuntutan hukum agar harta benda tersebut dikembalikan. Satu hal yang masih menjadi masalah dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan adalah apakah terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat di antara suami istri yang pernikahannya dibatalkan tetap berlaku dan mengikat di antara mereka. Hal ini tidak dijelaskan oleh undang-undang dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan. Jika diasumsikan bahwa perkawinan dianggap tidak ada sejak adanya pembatalan perkawinan, maka pemisahan harta juga dianggap tidak terjadi. Lalu bagaimana dengan harta benda yang ada selama perkawinan mereka? Perjanjian perkawinan tersebut seharusnya tetap ada dan mengikat para pihak. Dengan demikian, apabila mereka memperjanjikan adanya pemisahan harta sebelum perkawinan, maka akibat dari pembatalan perkawinan tersebut tidak ada pembagian harta bersama. Demikian pula apabila di antara mereka memperjanjikan pemeliharaan anak, apabila perkawinan mereka putus, maka hal tersebut juga tetap berlaku dan mengikat para pihak. Akibat perkawinan terhadap hubungan suami istri. Perkawinan merupakan hubungan hukum yang memiliki akibat hukum, baik terhadap para pihak atau suami istri, terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, maupun terhadap status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sebuah perkawinan bukanlah semata-mata guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang timbul akibat dilangsungkannya perkawinan. Akibat perkawinan terhadap hubungan suami istri menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pokok landasan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebuah perkawinan dengan kualitas yang ada meliputi keadaan ekonomi keluarga, keutuhan keluarga dan kualitas sumber daya yang dihasilkan sangat menentukan kualitas masyarakat Indonesia. Apabila keadaan rumah tangga tidak harmonis, hal ini akan mempengaruhi karakter suatu bangsa. Demikian pula apabila keadaan rumah tangga berada pada kehidupan yang serba kekurangan, tentunya ini juga akan mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Jadi, antara suami istri tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
Jadi, antara suami istri tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Permasalahan yang muncul adalah tidak dijelaskan dalam undang-undang apa yang menjadi fungsi, tugas, dan kewenangan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. 974 menentukan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Permasalahan yang muncul adalah tidak dijelaskan dalam undang-undang apa yang menjadi fungsi, tugas, dan kewenangan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketidakjelasan peranan ini seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga yang tidak jarang berujung pada perceraian mengingat undang-undang tidak mengatur jelas tentang hal ini. Masalah lain yang tidak kalah menariknya adalah tentang kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang. Kewajiban tersebut, antara lain suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal yang menjadi pertanyaan adalah terhadap kelalaian kewajiban tersebut apakah masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Apakah hal ini menjadi tambahan alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian atau berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana layaknya tuntutan dalam suatu gugatan perdata. Hal ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Jika permasalahan tersebut di atas dikaitkan dengan alasan perceraian yang bersifat limitatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka seharusnya hal ini tidak termasuk dalam alasan terjadinya perceraian, namun adalah suatu hal yang tidak logis apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban tidak dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian. Bagaimana mungkin suatu rumah tangga yang sudah tidak dilandasi adanya rasa cinta kasih, hormat menghormati serta saling setia dapat tetap dipertahankan. Dengan pertimbangan hal ini bukanlah termasuk 6. Alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, terdapat perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan KUH Perdata. Perbedaan tersebut adalah adanya ketidakcakapan istri dalam melakukan perbuatan hukum menurut KUH Perdata. Dalam Pasal 108 KUH Perdata secara tegas menyebutkan bahwa istri meskipun kawin dengan adanya pemisahan harta benda di antara keduanya namun tetap tidak dapat menghibahkan atau mengalihkan atau menjaminkan harta benda miliknya tanpa bantuan atau izin tertulis dari suaminya. Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 110 KUH Perdata bahwa istri meskipun terjadi pemisahan harta di antara keduanya, meskipun memiliki mata pencaharian atau usaha sendiri tetap tidak dapat menghadap di muka hakim tanpa bantuan suaminya. Hal ini berbeda dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa hak dan kewajiban suami istri seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Perihal kekuasaan suami dalam rumah tangga tersebut dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah marital mah. Akibat perkawinan terhadap anak. Akibat perkawinan terhadap anak muncul dengan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua. Dengan adanya kekuasaan orang tua tersebut maka timbul hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa mengenai anak itu dibedakan dalam dua, yaitu sebagai berikut. A. Anak yang sah dari kedua orang tuanya. Ini diatur dalam Pasal 42. Yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. B. Anak yang mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak ini disebut dengan anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pengertian anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Undang-undang tidak memberikan batasan tentang berapa lama seorang anak lahir setelah dilangsungkannya perkawinan. Dengan demikian, kapanpun seorang anak itu lahir dalam usia perkawinan, sepanjang ayahnya tidak melakukan penyangkalan maka tetap menjadi anak sah. Termasuk juga anak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang dibenihkan sepanjang perkawinan. Anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang pernikahannya putus. Untuk pengertian anak luar kawin tentunya adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan bukan sebagai akibat perkawinan. Termasuk dalam ketentuan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari sepasang suami istri yang dilarang untuk menikah.
Mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka ayah biologisnya dapat melakukan pengakuan terhadap anak tersebut maupun pengesahan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya pengakuan dan pengesahan anak dari seorang ibu. Hal ini disebabkan anak luar kawin secara otomatis memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam bab 10 pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik antara orang tua terhadap anak pada satu pihak, serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tua pada pihak yang lain. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak menjadi dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa merupakan salah satu bagian dari aturan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Secara umum, kewajiban orang tua terhadap anak dapat dilihat dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor Tahun 1974. Dalam pasal tersebut diatur bahwa orang tua terutama suami yang menjadi bapak anak tersebut wajib memenuhi biaya pemeliharaan, pengawasan dan pelayanan terhadap anak-anak mereka yang masih belum dewasa. Orang tua juga bertanggung jawab atas pembiayaan pembelanjaan hidup dan kepentingan pendidikan anak sampai anak tersebut menjadi dewasa. Menurut bab 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa adalah sebagai berikut. A. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. B. Mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan. Pada sisi yang lain terdapat kewajiban anak terhadap orang tuanya yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun kewajiban tersebut terdiri dari A. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak. B. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut sudah dewasa. Mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya, Undang-Undang juga memberi peluang adanya pencabutan kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencabutan ini merupakan upaya hukum untuk menghindari cara menjalankan kekuasaan orang tua yang tidak sesuai undang-undang atau tidak patut, sehingga anak-anak akan lebih aman terlepas dari kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan orang tua ini dapat dilakukan dengan alasan orang tua mengurus kepentingan dan pemeliharaan anak-anaknya sedemikian buruk. Lebih jelasnya mengenai alasan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur sebagai berikut. A. Orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. B. Orang tua berkelakuan buruk. Mengenai kelalaian menjalankan kewajiban bisa ditafsirkan secara lebih luas menjadi segala hal yang menyebabkan ketidakmungkinan bagi orang tua untuk melaksanakan kewajibannya. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang termasuk hal ini adalah apabila orang tua dijatuhi hukuman pidana, orang tua mengalami sakit yang sangat uzur atau sakit saraf dan orang tua bepergian untuk waktu yang tidak diketahui kapan kembalinya dengan tidak memberitahukan tujuan bepergian itu atau meninggalkan tempat kediaman tanpa persetujuan salah satu pihak. Mengenai orang tua berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang harus memberikan suatu contoh teladan terutama dalam pembentukan mental dan spiritual serta perkembangan jiwa dari anak tersebut, juga termasuk di dalamnya perlakuan yang buruk terhadap jasmani si anak. Termasuk dalam kategori ini adalah orang tua yang menjadi pemabuk, penjudi, atau pelaku perbuatan cabul dan perzinaan. Kelakuan buruk juga dapat disebabkan yang suka menganiaya si anak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan cacat ataupun gangguan, baik fisik maupun psikis. Akibat perkawinan terhadap harta. Dalam perkawinan terdapat harta benda perkawinan. Harta benda tersebut ada yang berasal dari harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan maupun harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta benda perkawinan. Menurut ketentuan tersebut, harta benda perkawinan dibedakan menjadi harta bersama dan harta pribadi. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sesudah perkawinan yang berupa hadiah atau warisan menjadi harta pribadi. Dengan demikian, tidak semua harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan merupakan harta bersama. Jika harta tersebut berupa hadiah atau warisan maka termasuk ke dalam harta pribadi.
Mengenai konsep harta benda perkawinan yang membedakan antara harta bersama dan harta pribadi sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda pengaturannya dengan masalah harta benda perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata sebagaimana tertuang dalam pasal 119 maka mulai saat dilangsungkan perkawinan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Dengan demikian, KUH Perdata tidak membedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Pengecualian terhadap persatuan harta tersebut dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Tentang pemisahan harta ini juga umum dilakukan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam kaitannya dengan harta pribadi, maka masing-masing pihak dapat bertindak sendiri terhadap harta benda tersebut. Hal ini berarti masing-masing pihak berkuasa penuh untuk menggunakan maupun mengalihkan harta pribadi yang dimilikinya. Berbeda dengan harta bersama, maka mengenai harta bersama diatur dalam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri. Begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Perlu dijelaskan di sini bahwa harta bersama tidak mempersoalkan dari siapa yang membeli maupun atas nama siapa harta benda dicantumkan. Intinya sepanjang harta benda tersebut diperoleh sepanjang perkawinan dan bukan merupakan hadiah atau warisan maka harta itu termasuk ke dalam harta bersama. Mengenai harta benda perkawinan, apabila para pihak perkawinannya putus karena perceraian, maka mengenai harta bersama tersebut diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan resmi atas pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Namun, umum diberlakukan terhadap pembagian harta bersama adalah separuh untuk pihak suami dan separuh untuk pihak istri. Hal tersebut misalnya terdapat dalam pasal 128 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan maka harta benda persatuan dibagi dua antara suami istri atau ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memedulikan dari pihak manakah barang-barang itu diperoleh. Khusus mengenai harta pribadi maka masing-masing pihak punya hak sepenuhnya. Demikianlah materi topik ke-8 tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.